lanjut materi kita terkait manajemen pengelolaan KNL, kaya negara lainnya. Kita ingat lagi bahwa mata kuliah ini laporan ini bagian juga dari akuntansi pertanggungjawaban. Ketujuh, mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovasi dalam pekerjaan. Nanti selama pembelajaran kita berlatih ini juga. Terus saja kalian berkelompok. Ini harus kerja sama. Namanya kelompok harus berkomunikasi. Nggak mungkin kerja kelompok pakai pantomim, ya, pasti komunikasi. Diharapkan juga latihan dan inovasi. Mungkin presentasinya pakai tampilan-tampilan yang unik, ya, unik, menarik. Itu bagian dari inovasi. Kedelapan, ini menguasai prosedur perencanaan, penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, dan seterusnya terkait terutama KNL, kekayaan negara. Ini nanti juga tercermin di tujuan dari mata kuliah. Kesembilan, menguasai prosedur penatausahaan pengelolaan KNL lain-lain. Ya, ada KKS. Ini yang belum migas. Nanti pengelolaan aset batu bara, BLBI, GMKT, dan sebagainya. Ini tujuan umum dari prodi manajemen aset, khususnya mata kuliah manajemen kekayaan negara lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, nanti di dalam RPS ada sistem penilaian supaya kalian nanti mengerjakan tugas serius, belajar serius, latihan serius. Nanti penilaiannya UTS 20%, UAS 20%, dan aktivitas 60%. Jadi lebih banyak ke penilaian aktivitas. Dari 60% aktivitas, kehadiran 6%, sikap dan partisipasi belajar 12%, kuis atau ujian harian ini 18%, PR, penugasan, presentasi, dan sebagainya 24%. Tidak semata-mata hanya akademis, namun aktivitas ini, proses pembelajaran diberi penilaian yang cukup tinggi. Materi dan masing-masing materi dituangkan dalam rencana pembelajaran semester. Tadi masing-masing materi kalau di awal ini pemahaman konsep terkait pengertian kriteria dan ketentuan kekayaan negara lainnya. Bentuknya ya nanti juga kita belajar bentuknya tutorial, kasih
disajikan seperti ini, ada praktek. Metodenya kita karena tatap muka, jadi sinkronus langsung ya, itu di awal. Dan untuk materi kali ini kita akan bahas setelah UTS ini adalah penatausahaan barang kepabeanan. Jadi tujuan setiap pertemuan atau setiap materi, sebagai contoh di pertemuan ke-9, mampu memahami dan menjelaskan pengelolaan dan penatausahaan barang kepabeanan. Isinya ini nanti terkait konsep barang kepabeanan dan cukai, tata cara pengelolaan aset X kepabeanan cukai, dan penatausahaan aset X kepabeanan dan cukai. Bentuknya perkuliahan tutorial macam ini. Apa saja ruang lingkupnya? Ternyata cukup banyak. Barang yang dinyatakan tidak dikuasai, yang merupakan barang yang dilarang untuk diekspor atau diimpor, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang. Kan banyak. Ada larangan barang yang diekspor maupun kita mau meningkatkan ekspor, lihat kebutuhan dalam, contoh batu bara. Di pasar luar negeri itu laris manis, tapi dalam negeri perlu. Kalau batu baranya semua diangkut luar negeri, bisa-bisa PLN putus nyambung nanti listrik. Kira-kira begitu. Barang yang dinyatakan tidak dikuasai, yang merupakan barang yang dibatasi untuk diekspor atau diimpor, yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 60 hari sejak disimpan di tempat penimbunan pabean. Ketentuannya begitu. Lebih 60 hari nggak diurus, menjadi barang milik negara. Ketiga, barang dan atau sarana pengangkut yang ditegah oleh pejabat pada DJPC yang berasal dari tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal. Masuk kategori ini, ambil. 4. Barang dan atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal, yang tidak diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari sejak disimpan di tempat penimbunan. Pemiliknya nggak terdeteksi. Kalau ini katakanlah bukan tindak pidana. Kalau yang nomor 3 hasil dari tindak pidana. Kelima, barang yang dikuasai negara yang merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diekspor atau diekspor. Pokoknya yang kalau tahu itu barang nggak dibayar-bayar, pemiliknya nggak ada.
Bagaimana gambaran umum pengelolaannya atas BMN X kepabianan cukai? Tadi barang-barang yang disita, diambil alih oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai di pelabuhan karena mungkin melanggar ketentuan ekspor impor, ya, melanggar ketentuan cukai, pemiliknya pergi tidak ngurus, maka itu aset itu dikuasai atau dimiliki oleh negara. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea. Setelah dikuasai, nanti dilihat barang tersebut cocoknya diapakan. Lihat situasi kondisinya. Barangnya bisa dipakai. Misalkan mobil bisa dipakai. Nah, ini nanti Bea Cukai mengajukan penetapan status penggunaan. Dari Bea Cukai mengajukan ke pengelola kekayaan negara. Dalam hal ini adalah DJKN. Oh, barangnya bisa dipakai, penetapan status. Oh, barangnya ini misalnya mobil, ternyata mobil kita udah kebanyakan, jual saja barangnya. Ya. Misalkan sitanya HP, ya, HP karena mungkin dibagi-bagi. Oh, lebih baik dijual untuk menambah penerimaan kas negara. Maka Bea Cukai mengajukan atau usul penjualan ke DJKN, dalam hal ini KPKN jual. Atau misalkan ini mau dijual, misal ternyata barang ini ada kementerian atau Pemda yang butuh. Misalkan nyita mobil Dakar, Pemda butuh, maka Bea Cukai mengajukan usulan ke DJKN untuk dilakukan hibah. Ternyata barang-barangnya yang disita ini barang-barang berbahaya. Contohnya yang mengandung radioaktif atau barang-barang bekas, ya, pokoknya bekas fabrikasi. Maka Bea Cukai mengusulkan untuk dilakukan pemusnahan. Kalau lama-lama di pelabuhan berbahaya, maka tindak lanjutnya misalkan benda cair atau yang memang terjadi pencurian, maka Bea Cukai sebagai pemegang pertama dia mengajukan penghapus karena barangnya sudah tidak ada. Ini garis besarnya pengelolaan aset eks kepabianan cukai, eks kepabianan cukai. Jadi pengelolaannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada pertanyaan? Bahan ya Pak. Nah berarti
berarti itu salah satu dari jenis pengelolaan BUMN kepabeanan dan cukai ya Pak, yang terkait rokok ilegal sama apa namanya minuman keras gitu, biasanya di kami seperti itu. Oke, kita beri plus dulu pada tadi ngasih contoh konkret minuman keras atau rokok ilegal. Rokoknya ini rokok mau diimpor apa mau diekspor? Kayaknya mau diekspor Pak. Ekspor. Soalnya lockdown. Karena rokok kita ngekspor juga impor. Ya. Karena warga negara kita tertentu masih ada yang hobi rokok luar negeri. Ya, itu. Oke, kalau tadi rokok, apalagi minuman keras, yang jelas-jelas minuman keras, diimpor dan ilegal, karena ya secara umum minuman keras ini diatur ketat. Ya. Bidang tertentu yang boleh melakukan impor, boleh menggunakan minuman keras. Perhotelan kan boleh, ya. Tapi nggak boleh dijar-jar sembarang. Ternyata ilegal. Ini biasanya kalau minuman keras dimusnahkan. Ya. Tadi Bea Cukai mengajukan pemusnahan. Sering kita lihat kan, pakai bulldozer ya, dipinjak, dipecahin botolnya. Ya. Ya. Ada lagi yang nanya? Kalau nggak ada yang nanya, mau saya bertanya. Bagaimana? Di sini ada penghapusan. Di kalian sudah belajar BMN, ya kan? Siklus BMN. Bedanya penghapusan di sini dengan penghapusan di materi pengelolaan BMN SARU. Nah, di siklus BMN itu ada penghapusan. Sama atau beda dengan penghapusan? Ada yang masih ingat? Lupa ingat? Kayaknya prosesnya sama loh Pak, tapi dokumennya yang beda. Prosesnya sama. Kurang lebih sama ya. Penghapusan ini diajukan kemana? Ke KPKN atau DJKN. Kalau dokumen tentu disesuaikan dengan barangnya ya. Barang apa yang akan dihapuskan. Kalau kita perhatikan di sini, ini penghapusan ini kalau terjadi barang hilang, barangnya nggak ada. Jadi bisa, ini salah satu cara. Karena mau pakai hibah atau mau penetapan status penggunaan atau mau dilelang, ini salah satu bagian pengelolaan dari aset kepabeanan. Dan kalau penghapusan di siklus BMN itu tahap akhir istilahnya dari siklus BMN. Kalau sudah dimusnahkan, contohnya ya, barang itu sudah dimusnahkan, kita punya barang
terus dimusnahkan. Catatannya masih ada nggak? Kalau hanya sebatas dimusnahkan, di catatan BUMN kita masih ada nggak? Masih. Maka supaya catatan kita bersih, berdasarkan berita acara pemusnahan ini, maka dilakukan tahap akhir adalah penghapusan. Begitu juga kita punya barang yang sudah ada status penetapan penggunaan, rusak, kan ya kan? Katakanlah dilelang. Kalau hanya sampai titik ini, maka masih ada catatan di BUMN supaya bersih catatannya, maka dilakukan penghapusan. Jadi ini yang agak beda terkait penghapusan. Ini definisinya lebih sempit daripada penghapusan yang ada di siklus BUMN. Ada pertanyaan lagi? Musnah. Kalau ini identik lah, ya. Musnah, lelang. Ini contoh prosedur. Ya. Tadi secara lelang bagaimana tahapannya? Barang sebetulnya kan ada di pemohon. Pemohon dalam hal ini adalah bea cukai. Sebelum dilakukan lelang, pemohon ini melakukan penilaian. Ingat, sebelum dilakukan pelepasan, semua BUMN ya, pelepasan itu hibah, itu jual, itu semua BUMN dilakukan penilaian. Berapa nilai harga jual. Setelah keluar hasil penilaian, pemohon ini mengajukan usul tertulis kepada pengelola barang. Dalam hal ini DC. Isi data surat permohonan, jenis permohonan, peruntukannya apa? Di sini peruntukannya akan dijual secara lelang. Pertimbangan pengajuan jenis permohonan. Kenapa ini dilelang? Ini dijelaskan di sini pertimbangannya. Kenapa enggak dihibah? Kenapa enggak dipakai sendiri? Ya. Ini di sini. Nomor dan tanggal surat keputusan yang diterbitkan oleh DJBJ mengenai barang yang menjadi milik negara. Jadi, barangnya tadi apakah sudah lebih 60 hari atau yang 30 hari atau yang 14 hari ya, setelah lewat itu ini ada keputusan dari bea cukai bahwa barang tersebut sudah menjadi milik negara. Terakhir, nilai limit. Nilai limit ini adalah tadi hasil dari penilaian. Diajukan ke pengelola, nanti pengelola melakukan pemeriksaan. Dalam hal ini DJKN melakukan pemeriksaan. Apa yang diperiksa? Kelengkapan dokumen, kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan tadi yang nomor 1 dengan objek barang yang diusulkan. Sesuai apa enggak? Artinya yang diusulkan mobil, kok dokumennya gajah misalnya. Kalau beda, ya tentunya di sini. Maka pengelola atau pemeriksaan ini akan setuju atau tidak. Ya.
Kalau setuju, terbitkan keputusan persetujuan, namun harus ada pertimbangan. Misalkan secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau tidak disetujui, perubahan jenis permohonan peruntukan. Jangan ditolak-tolak saja, namun dikasih opsi solusi. Oh, ini nggak cocok dijual. Kementerian lain masih banyak membutuhkan. Nah, ini cocoknya adalah hibah. Atau ini nggak cocok dijual, oh, kita aja butuh. Ini cocoknya penetapan status penggunaan. Ya, WhatsApp atau ditanyakan di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.